Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, termasuk juga hewan. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara hewan bertumbuh dan berkembang. Apa perbedaannya dan apa hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut? Atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan hewan? Simak videonya baik-baik ya. Ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tahukah kamu, ayam juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ayam adalah salah satu jenis makhluk hidup. Itik juga termasuk dalam keluarga unggas seperti bebek dan entok. Nah, jika kamu melihat tubuh ayam diselimuti dengan bulu. Ayam berjalan dengan dua kaki. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sebelum ayam menjadi ayam yang besar, ayam dewasa, ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, anak ayam, sampai menjadi ayam dewasa. Anak dan ayam dewasa memiliki bentuk yang berbeda. Bulu anak ayam lebih tipis dan lembut. Suara anak ayam dan ayam dewasa juga berbeda. Betul tidak? Apakah kamu bisa mencontohkan suara anak ayam dan ayam dewasa? Bisa membedakannya, bukan? Nah, hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca dingin, apalagi sering hujan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulu-bulu pada tubuh ayam untuk melindunginya dari cuaca panas dan cuaca dingin. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin apalagi sering hujan. Nah, setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Makanan ayam adalah biji-bijian dan bekatul. Bisa nasi atau mungkin kamu memberi makan ayamnya apa? Selain ayam, kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah kamu bagaimana pertumbuhan kucing? Ya, jika tadi ayam itu bertelur, nah sekarang kucing tumbuh dan berkembangnya adalah dengan cara melahirkan. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Nah, perhatikanlah pertumbuhan anak kucing di gambar ini. Mula-mula anak kucing pasti kecil sekali ya, berbeda dengan tubuh induknya. Tubuh anak kucing, tubuhnya itu ringan, pendek, dan masih lemah. Anak kucing tidak dapat mencari makan sendiri. Induknya atau ibunya selalu menyusui anak kucing tersebut. Lama-kelamaan, tubuh anak kucing tersebut berubah. Tubuhnya menjadi makin tinggi, besar, dan berat. Anak kucing tumbuh menyerupai induknya. Kulit kucing ditubuhi dengan rambut dan bernapas menggunakan paru-paru. Jadi dari sini kamu bisa membedakan ya. Jika ayam dipenuhi dengan bulu dan anaknya tidak perlu menyusu pada induknya. Jika kucing dipenuhi dengan rambut tubuhnya, dan jika masih anak-anak, kucing harus menyusu pada ibunya karena anak kucing tidak bisa mencari makan sendiri. Hampir mirip dengan kucing, kuda juga seperti kucing. Tubuhnya dipenuhi dengan rambut, kemudian
cara berkembang biaknya yaitu dengan melahirkan. Ya, tidak ada tuh telur kuda. Ya, tidak. Jadi kuda berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Tetapi makanannya berbeda dengan kucing. Kalau kucing makanannya ikan atau daging-dagingan. Kalau kuda dia menyukai rumput. Jadi cara dia tumbuh adalah dengan makan rumput. Seperti itu. Kalau tadi adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan-hewan yang hidup di darat, bagaimana dengan hewan yang hidup di air? Seperti ikan. Ikan juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Ikan tumbuh dan berkembang dimulai dari telur. Kamu pernah lihat telur ikan ya? Atau bahkan kamu pernah memakannya? Nah, kemudian setelah telur ikan menetas menjadi larva. Kemudian anak ikan, kemudian menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa kemudian bertelur kembali. Kemudian telur ikan menetas kembali menjadi larva. Larva kemudian berubah menjadi anak ikan. Kemudian anak ikan berubah menjadi ikan dewasa. Seperti itu terus daur hidupnya. Tetapi ikan pertumbuhannya dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi air juga selain makanan yang mereka makan. Karena ikan hidup di air dan ikan berbeda dari hewan darat lainnya karena dia bernafas dengan insang. Ikan juga, tadi kan faktornya adalah kondisi air. Karena setiap ikan itu berbeda-beda. Ada yang hidup di laut, ada yang hidup di air tawar. Seperti ikan lele dan ikan laut lainnya. Betul tidak? Jadi kondisi atau hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan yaitu makanan dan kondisi air. Jika tadi hewan di darat sudah, kemudian yang di air sudah, nah sekarang bagaimana ya hewan yang di darat tapi bisa terbang? Seperti kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan dari kelompok serangga. Kupu-kupu bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya. Pertumbuhan kupu-kupu itu dimulai dari telur. Ya, betul, dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada pada permukaan daun. Biasanya berada di atas daun ya. Telurnya kecil-kecil, hampir tidak terlihat. Nah, telur itu menetas menjadi ulat. Jadi, kalau ada ulat di daun, jangan diganggu. Suatu saat, dia akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, ulat itu mempertahankan hidupnya dengan makan dedaunan. Selama berhari-hari, ulat makan. Terus makan sampai kelamaan ulat makin sedikit makannya. Kemudian gerakan ulat makin lama makin lambat. Akhirnya ulat berhenti makan dan tampak tidak bergerak. Ya, tetapi walaupun begitu dia tidak mati. Nah, ulat itu segera membuat sarang dari air liurnya. Air liurnya mengeras, membentuk semacam benang sutra ya, semacam sarang gitu yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, keadaan ulat yang terbungkus dalam sarang benang itu disebut kepompong. Nih, ada gambarnya ya di sini ya. Jadi setelah telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian ulat itu membentuk diri atau membungkus dirinya
menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, selama masa menjadi kepompong, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, masa kepompong berlangsung selama berhari-hari. Jika telah berubah secara sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong itu yang tadi tuh. Kupu-kupu hidup dengan memakan nektar atau madu yang ada di bunga. Kupu-kupu dewasa berkembang biak. Terus kupu-kupu dewasa juga bertelur lagi. Setelah telur lagi, telurnya menetas menjadi ulat lagi. Kemudian ulatnya membentuk lagi menjadi kepompong. Lama-kelamaan, kalau tidak salah sekitar hampir 1 bulan, dia menjadi kepompong. Dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik lagi. Nah, dari telur berarti daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Atau biasanya daur hidup kupu-kupu itu disebut dengan metamorfosis. Setelah kupu-kupu, kita beralih ke katak ya, atau kodok mungkin. Nah, katak ini adalah salah satu hewan amfibi. Kenapa disebut amfibi? Karena dia hidup di 2 air, dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Maksudnya katak atau kodok itu adalah salah satu hewan amfibi karena dia bisa hidup di 2 alam. Ya, maaf. Dia bisa hidup di 2 alam. Bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Nah, katak juga merupakan pemakan serangga. Tubuhnya licin dan berwarna hijau. Pernah lihat bukan? Katak pandai melompat karena kaki belakang yang lebih panjang. Katak juga pandai berenang karena kakinya memiliki selaput. Nah, selaput itu kakinya yang repet-repet tuh. Daur hidup katak dimulai dari telur. Ya. Perkembangbiakan katak, tumbuh dan berkembangnya dimulai dari telur. Kemudian telur katak akan menetas menjadi berudu atau kita taunya kecebong. Nih ke sini. Ya. Atau anak katak ya. Setelah berusia 3 bulan, kecebong akan berubah menjadi katak muda yang memiliki kaki sempurna. Katak muda masih memiliki ekor kecebong, nih masih ada ekornya. Namun tidak sepanjang ekor kecebong ya, ekornya udah makin pendek, tapi udah punya kaki. Nah, terus fase selanjutnya adalah katak muda akan berkembang menjadi katak dewasa. Nih, udah sempurna ya, udah gede. Kemudian katak dewasa adalah katak yang berumur sekitar 4 bulan dan sudah memiliki tubuh yang sempurna. Nah, katak dewasa kembali bertelur, kemudian telurnya kembali menetas menjadi berudu atau kecebong. Kemudian kecebong tadi berubah menjadi katak muda yang masih mempunyai ekor. Kemudian katak muda lama-kelamaan berubah menjadi katak dewasa. Seperti itulah daur hidup hewan amfibi, yaitu katak yang hidup di 2 alam, yang karena dia bisa hidup di air dan hidup di darat. Ya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang katak, apakah kamu berani pegang katak? Ini kalau lihat dari gambarnya sih yang berani itu Benny ya. Dan Dayu takut. Kemudian kita lihat Benny menakut-nakuti Dayu karena tidak berani memegang katak. Sikap seperti ini baik tidak? Tidak ya. Jika kita mempunyai teman
yang takut terhadap hal sesuatu atau terhadap sesuatu, kita tidak boleh mengejeknya atau menakut-nakutinya. Kita harus menghargai apa yang ditakuti orang itu, ya. Tidak boleh seperti Benny ini, ya. Semua orang punya ketakutannya masing-masing atau setiap orang punya keberaniannya masing-masing. Mungkin Dayu takut sama katak, tetapi Dayu berani sama kelinci misalnya. Nah, kita harus menghargai itu. Sikap menghargai ini adalah salah satu bentuk pengamalan sikap yang terdapat pada Pancasila sila kedua, ya. Betul. Jadi, kalau kamu punya teman yang takut akan sesuatu, tidak boleh mengejek, ya, atau tidak boleh malah menakut-nakutinya, malah tambah takut temannya, tidak boleh, ya. Atau misalnya kalau kamu melihat teman kamu nih yang berbuat seperti Benny, nakut-nakutin orang lain, ya, jangan, kamu kasih saran. Kasih saran yang baik. Saran yang baik adalah disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Kamu kasih tahu teman kamu itu, jangan takut-takutin Dayu, kasihan, ya, gitu. Lebih baik kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, bicara yang baik-baik itu salah satu memberi saran. Oke, itu adalah salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya, nyamuk. Nyamuk juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kamu pernah kan digigit nyamuk sampai bentol? Nah, ternyata makanan utama nyamuk itu sebenarnya sari bunga loh, bukan darah manusia. Nah, nyamuk juga mengalami daur hidup seperti hewan lainnya. Tahukah kamu bagaimana daur hidup nyamuk? Perhatikan gambarnya. Nyamuk merupakan salah satu hewan yang bergerak dengan cara terbang, seperti kupu-kupu tadi ya. Dalam setiap tahapan daur kehidupannya, nyamuk memiliki bentuk yang berbeda. Nah, nyamuk betina akan bertelur di atas air. Jadi, daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk. Jadi, telur nyamuk itu ada di atas air ya. Air yang bersih, hati-hati. Kemudian, telur akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk. Setelah telur dia menetas menjadi jentik nyamuk. Kemudian, beberapa waktu kemudian telur itu yang tadi jentik nyamuk itu berubah menjadi pupa. Terlihat ya, ini pupa. Telur dan pupa sama-sama hidup di air. Selanjutnya pupa bertumbuh dan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Ya. Nyamuk betina hinggap di kulit dan menghisap darah. Gigitan nyamuk membuat tubuh menjadi gatal. Betul bukan? Bahkan beberapa jenis nyamuk dapat menularkan penyakit berbahaya. Ya, jadi ada beberapa jenis nyamuk yang kalau nyamuknya gigit kulit kita, ya, dia akan menularkan berbagai macam penyakit, misalnya malaria, chikungunya, demam berdarah, dan kaki gajah. Nah, penyakit demam berdarah dapat menyebabkan kematian loh. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap nyamuk. Karena tadi nyamuk sukanya bertelur di air. Nyamuk itu sukanya bertelur di air yang bersih, seperti bak mandi, ya, atau air-air yang tidak mengalir, yang diem, airnya yang diem. Jadi kamu harus rajin-rajin menguras bak mandi agar bersih ya. Kemudian tidak ada nyamuk yang bertelur dan bersarang di situ, karena kita tidak tahu itu nyamuknya nyamuk yang membawa penyakit malaria atau nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah atau bukan ya.
Jadi, rajin-rajinlah menguras bak mandi atau menutup tempat penampungan air. Terus, kalau ada sampah-sampah botol dan kaleng yang tidak terpakai, sebaiknya dikubur di dalam tanah. Agar nanti, kan kalau kalengnya terbuka itu, kalau musim hujan kena air ya, masuk air. Nah, air itu sangat disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak. Seperti itu. Nah, begitulah daur hidup nyamuk ya, dan cara pencegahan kita terhadap penyakit yang dihasilkan oleh beberapa nyamuk ya. Tidak semua nyamuk membawa penyakit, tapi kita harus mewaspadainya ya. Begitulah beberapa daur hidup hewan atau perkembangbiakan dan pertumbuhan hewan. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan soal latihan apa yang harus kalian kerjakan ya setelah melihat video pembelajaran tadi. Nah, untuk latihannya, silahkan kamu mengisi LKS tema 1 halaman 66 dan 67, yaitu halaman 66 bagian 1 nomor 1 sampai 10 ya, yang pilihan ganda bahasa Indonesia. Kemudian bagian 2 nomor 1 sampai 5 halaman 67. Nah, salin jawaban ke buku tulis. Jadi semua jawaban kamu salin ke buku tulis di dalam satu lembar yang sama ya. Jadi bagian 1 sama bagian 2-nya tidak terpisah ya. Tulis di satu lembar jawaban yang sama. Agar memfotonya mudah, cekreknya jadi satu lembar gitu jawabannya ya. Jangan langsung isi di LKS ya, pindahkan jawabannya ke buku tulis. Tulis jawabannya aja, misalnya 1 apa? A gitu. 2 apa? B. Misalnya untuk bagian 2, yang 1 apa tuh isinya? Tulis jawabannya aja ya. Untuk yang pilihan ganda juga tidak usah pakai tulisannya. Misalnya 10, yang nomor 10 C, udah 10 C gitu aja. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya untuk PR yang ketiga. Untuk PR yang ketiga, PR-nya kan kemarin udah ya, ada 2 ya PR-nya ya. Nah, sekarang PR yang ketiga adalah cobalah kamu membuat poster. Poster sederhana ya. Kalau ini contoh yang Ibu perlihatkan, ini contohnya agak rumit. Kamu bisa membuat poster sederhana. Nah, poster itu isinya berisi ajakan yang baik ya, atau saran yang baik. Misalnya poster menjaga kesehatan, atau poster terhindar dari virus corona, atau poster mencegah demam berdarah, seperti itu ya. Poster harus disampaikan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Jadi di dalamnya bahasanya harus yang santun dan baik ya. Seperti ini nih. Ini adalah salah satu poster perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Nah, Ibu akan memperlihatkan contoh-contoh poster sederhana ya.